Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin. Pada minggu ketiga kali ini, saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Perdagangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer browser web untuk membeli dan menjual produk. Dan tujuan perusahaan menerapkan e-commerce adalah untuk memperbaiki layanan pelanggan, mempererat hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, serta meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham dan pemilik investasi. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar perusahaan. Yang pertama ada e-commerce bisnis ke konsumen yang mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen di akhir produk. Yang kedua adalah e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi ini melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit, biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi di perusahaan yang terpengaruh. Inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal perusahaan dapat melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Langkah pertama menuju pencapaian e-commerce adalah dengan mendapatkan pemahaman mengenai lingkungan di mana perdagangan akan dilaksanakan. Sebagian besar kecerdasan ini dapat dikumpulkan oleh cara-cara non-komputer. Akan tetapi, basis data komputer dapat menjadikan pemindaian volume-volume informasi dalam jumlah besar mungkin untuk dilakukan dengan cepat, mudah, dan menyeluruh. Lalu selanjutnya ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional merupakan suatu strategi yang mengkaitkan unsur-unsur yang ada dengan transmisi data elektronik. Istilah lain yang sering digunakan oleh iOS adalah EDI yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. EDI dianggap sebagai subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Pada sistem interorganisasional, e-commerce merupakan suatu hal yang fundamental. Pertukaran jumlah besar data secara cepat dan aman merupakan hal yang kritis untuk mendukung transaksi-transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi bersaing. Manfaat iOS yaitu sekutu dagang yang dapat memasuki suatu kerjasama iOS dengan harapan akan dapat merealisasikan dua manfaat penting, yaitu yang pertama efisiensi komparatif, yang terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal yang terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, lalu efisiensi interorganisasional yang merupakan perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Manfaat iOS yang kedua adalah kekuatan penawaran, yaitu merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu menawarkan fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, meningkatkan biaya perpindahan, dan EDI atau Electronic Data Interchange. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Yang terakhir ada extranet, yaitu cara lain dari membuat suatu iOS yang memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Lalu strategi B2C untuk e-commerce. Nilai uang e-commerce B2B menjadi nilai uang e-commerce B2C terlihat begitu kecil. Alasannya mengapa strategi bisnis untuk e-commerce B2C menjadi penting adalah semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian dengan menggunakan web. Strategi-strategi tersebut merupakan produk digital, yaitu beberapa produk jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Dunia hiburan menjadi salah satu produk awal yang mengambil manfaat dari internet. Lagu, album, film, dan produk-produk serupa dapat dibeli dari situs web. Lalu jasa-jasa juga dapat dikirimkan melalui internet. Yang kedua ada produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Pesanan penjualan dapat diambil alih oleh web, tapi pengiriman harus tetap dilakukan. Yang terakhir, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik.
Sebenarnya tantangan bagi e-commerce adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi di balik perdagangan melalui telepon seluler maupun koneksi nirkabel. Yang pertama ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak atau mobile e-commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce pribadi. Yang kedua, nirkabel berkelas di semua tempat. Semakin banyaknya tempat yang menawarkan hotspot internet nirkabel untuk penggunaan web umum maupun pribadi membuat para pebisnis semakin mudah dalam penggunaan internet. E-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Internet bermula pada tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Usaha yang diawali tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal hari ini sebagai World Wide Web yang disebut sebagai web atau WWW, yang merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen permanen disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Istilah internet dan World Wide Web seringkali digunakan layaknya keduanya memiliki arti yang sama. Namun internet sebenarnya merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer. Cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 oleh William Gibson dalam Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Saat ini cyberspace berarti dunia internet atau World Wide Web. Istilah superhighway informasi digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Analogi superhighway itu sendiri sangat berguna karena pengguna yang memerlukan superhighway informasi memerlukan sebuah komputer yang akan melibatkan biaya pelatihan dan menawarkan sebuah keuntungan. Secara sederhana, internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Internet dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan upaya khusus. Pertumbuhan jumlah situs internet yang fenomenal telah menjadi internet sebagai sumber informasi yang tidak dapat diabaikan. Semua area perusahaan dapat menggunakan internet, namun satu area yang penting adalah manajemen rantai pasokan. Rumah sakit dapat mempergunakan internet untuk melaksanakan pembelian secara online dengan menggunakan suatu bursa perdagangan klinik. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif, lalu menekan isi, sering diperbaharui, melihat di luar pelanggan, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan terakhir carilah bantuan jika memerlukannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce mengalami perkembangan yang cukup baik di Amerika dan di seluruh dunia. Selama 5 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan e-commerce di Amerika Serikat telah mencapai 15%. Jumlah e-commerce yang luar biasa terjadi antar bisnis. E-commerce B2B nampaknya tidak berpengaruh terhadap pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.